Hadirin yang berbahagia, memasuki acara inti yaitu Roadshow Goals, Go Action, Go Living, and Go Success dengan tema Cerdas Atur Keuangan untuk Masa Depan Lebih Mapan. Acara akan dipandu oleh Bapak Asep Muhammad Saiful Islam atau akrab disapa Mang Amsi. Beliau merupakan Sekretaris Umum Pengusaha Daerah MES Cianjur yang juga merupakan founder Syariah Saham. Untuk selanjutnya mungkin saya serahkan langsung kepada Bapak Asep Muhammad Saiful Islam. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul bersama di acara Goals, Go Action, Go Living, Go Success chapter Cianjur. Salam serta salam semoga tercurah limpahkan kepada anjuran alam baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga pengikutnya sampai akhir zaman. Yang terhormat Ustadz Mahbub Maafi Ramdan dari pengurus pusat Masyarakat Ekonomi Syariah dan juga beliau adalah pengurus di Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Yang terhormat Ibu Sri Lestari Werdaningsih, perwakilan dari Sukor Invest Asset Management, dan juga Kak Prita Ilham Pumpida dari Saya Kaya Tadi. Yang terhormat Ketua Umum Pengurus Daerah Masyarakat Ekonomi Syariah Kabupaten Cianjur, Dr. Herlan Firmansyah MPDME, pada para panitia yang sudah berkenan menyiapkan acara ini dengan baik. Insya Allah dalam waktu sekitar 1 jam ke depan atau sekitar 90 menit ke depan, kita akan mencoba membahas terkait reksadana syariah dalam Roadshow Goals kali ini ya, Go Action, Go Living, Go Success dengan tema Cerdas Atur Keuangan, seperti itu. Nah sebelumnya sebagai moderator, perkenalkan nama saya Asep Muhammad Saiful Islam, biasa dipanggil Mang Amsi, membacakan tata tertib diskusi terlebih dahulu ya. Yang pertama, acara akan dibagi ke dalam 3 sesi. Kemudian setiap sesi terbagi menjadi sesi pemaparan dengan durasi 20 menit dan sesi diskusi dengan durasi 10 menit. Berikutnya, peserta bisa bertanya melalui kolom chat Zoom dengan format nama _asal kota _pertanyaan. Kemudian yang keempat, bagi peserta yang ingin bertanya secara langsung, bisa mengaktifkan fitur raise hand, tentunya dengan unmute sebelumnya ya, untuk kemudian menyebutkan nama, asal institusi, kemudian pertanyaan. Yang kelima, materi akan dibagikan kepada para peserta melalui grup WA peserta setelah acara selesai. Dan yang tak kalah menariknya adalah, di akhir nanti ada door prize menarik bagi penanya yang beruntung berupa saldo uang digital atau saldo uang elektronik senilai 50.000 masing-masing dan juga paket dari Makanku. Itulah tata tertib diskusi yang akan kita jalankan di pagi ini. Sebelumnya, di sesi pertama kita akan mencoba membahas tentang reksadana dari sisi perspektif fikih. Kemudian juga perlu menjadi kebanggaan kita bersama bahwa per tahun 2021 reksadana syariah yang tercatat di OJK ada sekitar 289 produk reksadana syariah. Dan itu mencerminkan 13,2% dari total reksadana yang ada di Indonesia. Meskipun demikian, dari jumlah reksadana tersebut, total kelolaannya atau aset under manajemennya itu baru sekitar 41 triliun atau sekitar 7,3%. Kemudian juga dari website Custodian Central Efek Indonesia kita dapatkan data bahwa investor reksadana secara umum mengalami kenaikan yang sangat pesat di tahun 2021. Justru ketika masa pandemi ini jumlah investor reksadana meningkat mengalahkan produk instrumen investasi lainnya. Di sini kita punya data reksadana itu jumlah investornya 6,5 juta, naik 105% dibanding tahun kemarin. Jadi ini datanya per November, jadi masih fresh from the oven nih. Datanya per November 2021, jumlah investor reksadana itu sekitar 6,5 juta atau naik 105% dibanding tahun sebelumnya. Kemudian saham itu naik 90%, sekarang 3,3 juta,
dan surat berharga negara atau obligasi atau sukuk itu 603.000, naik sekitar 31%. Secara umum, jumlah animo investor di Indonesia ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan di era pandemi ini. Kemudian juga dari sisi demografi investornya, jumlah investor di bawah 30 tahun itu mendominasi sekitar 59,8%. Jika ditambah dengan yang usianya di bawah 40 tahun, maka ada sekitar 81%. Artinya secara demografis, investor kita didominasi milenial dan generasi Z. Ini menjadi harapan yang baik, harapan yang cerah buat masa depan investasi di pasar modal, terutama pasar modal syariah. Kenapa? Karena masa depan pasar modal Indonesia sangat bertumpu dengan pasar modal syariahnya. Oke, tanpa menunggu lama, kita akan mencoba membahas dari sesi yang pertama dengan tema bedah akad dan landasan fikih produk reksadana syariah. Nanti yang kedua tentang perencanaan keuangan, dan yang terakhir tentang produk dari reksadana itu sendiri. Nah, untuk sesi pertama, kami persilakan kepada Ustadz Mahbub Maafi Ramdan dari Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah, juga Pengurus Dewan Syariah Nasional MUI, untuk memaparkan materinya sekaligus nanti kita pandu untuk tanya jawabnya. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Jelas ya? Waalaikumsalam. Sangat jelas, Ustaz. Istamir. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala murtihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Julasaunal afadil, para kiai, para bapak, para ibu, dan hadirin peserta Zoominar ini ya. Ini temanya itu kan luar biasa, cerdas atur keuangan untuk masa depan lebih mapan. Mohon maaf, Ustaz. Masih terputus-putus ya suaranya. Ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo? Sekarang sudah jelas, Ustaz. Halo? Terdengar jelas, Pak? Sekarang jelas, Ustaz. Coba dicek dulu, Ustaz. Lebih jelas, lebih jelas. Oke. Kan nih? Masih putus-putus, Ustaz. Bahaya ini kalau putus ini. Bentar lagi, Ustaz. Biasanya keluar dulu dari Zoom kayaknya nih, Mang Amsi. Harus keluar dulu nanti baru masuk lagi. Kalau ini kayaknya nge-hang nih beliau. Freeze ya? Kayaknya freeze nih, kalau freeze gini biasanya. Coba. Oke, aku ganti bentar dulu. Boleh, pakai handphone dulu ya. Kami tunggu ya. Aku keluar. Tuh, ya kan? Ya. Oke ya, teman-teman, sambil menunggu Ustaz mengganti dulu jaringannya, mungkin ada gangguan ya, karena memang di sini pun lagi mendung. Saya kira sedikit berpengaruh kepada kualitas dari jaringan yang digunakan oleh Ustaz Mahbub. Nah, sambil menunggu, saya ingin membacakan bahwa reksadana syariah itu sebenarnya secara regulasi fatwa itu sudah ada sejak tahun 2001 ya, ditandai dengan dirilisnya fatwa nomor 20 DSN MUI /4/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah.
Tapi secara produk sebenarnya reksadana syariah ini sudah muncul sejak tahun 97. Jadi ketika dirilisnya pertama kali oleh Dana Reksa Investment Management. Jadi sebenarnya kalau hadirin semuanya, Bapak Ibu, teman-teman ingin investasi reksadana syariah, itu sudah sangat lama ya ada di Indonesia, dan kita sekarang tinggal mengikuti dan melanjutkan saja, menikmati hasil investasinya, karena secara regulasi dan secara fatwa reksadana syariah itu sudah sangat didukung oleh regulator dan juga pengawas dari OJK. Nah, ini juga akan menjadi landasan yang kita bahas. Nah, kita di sesi 1 ini akan membedah secara rinci dari sisi fikihnya, kemudian akad-akadnya seperti apa. Boleh dicek apakah Ustadz sudah gabung lagi, saya sambil lihat ya. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan nanti tulis di chatnya, atau nanti kalau sudah masuk sesi diskusi, kita bisa raise hand ya, teman-teman bisa raise hand, kemudian nanti kami persilakan untuk langsung bertanya kepada narasumber. Belum gabung nih lagi ya nih kayaknya. Mas Surya boleh dibantu, apakah beliau Ustadz Mahbub sudah bisa masuk lagi? Atau kita ini ubah dulu, sebenarnya gimana tuh? Boleh, Bang. Mungkin ke Mbak Cici terlebih. Mbak Cici dulu aja ya, nggak apa-apa ya. Tapi saya cek dulu nih, Mbak Cici sudah siap kah? Bentar, saya coba cek materi ya. Oke, siap. Sambil nunggu Ustadz Mahbub nih, kayaknya masih belum masuk juga. Nah, bisa kelihatan nggak? Ada. Siap. Ada ya. Oke, saya mulai dulu, nggak apa-apa? Silakan Mbak Cici. Jadi teman-teman mungkin saya antarkan dulu. Iya. Karena Ustadz Mahbub nanti belum kita mendapatkan informasi masuk atau belum lagi di sini. Oke. Kita akan coba masuk dulu ke sesi dulu kedua ya. Baik. Judulnya Cerdas Atur Keuangan untuk Masa Depan Lebih Mapan, bersama Mbak Cici dari Sukor Asset Management. Silakan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kesempatan yang kelima dari MES untuk saya dan Mbak Prita dari Saya Kaya untuk membawakan program literasi dan keuangan syariah kali ini. Oke, saya akan mulai dengan cara cerdas atur keuangan untuk masa depan lebih mapan. Nah, ini tadi sebenarnya preambulnya udah disebutin nih sama Kang Amsi, kayak gimana sih? Emang kita harus gimana nih untuk ngatur keuangan kita? Karena jangan salah, Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi kita nggak hanya mikirin istilahnya surgawi-surgawi aja, tapi di dunia kita juga harus mikir gimana caranya supaya hidup kita itu lebih berfaedah dan lebih bermanfaat bagi orang banyak. Salah satunya adalah cerdas mengatur keuangan demi masa depan kita. Oke, karena nanti Pak Ustadz akan lebih membahas fatwa-fatwanya dan keilmuan secara fikih, maka saya akan lebih ke financial planner-nya itu seperti apa sih? Yuk mulai ya. Financial planner itu sebenarnya sudah dimulai sejak lama gitu loh. Kita itu kalau mendengar cerita Nabi Yusuf, kita taunya, oh iya Nabi Yusuf itu nabi yang luar biasa tampannya gitu loh. Sedemikian tampannya sehingga ibu-ibu bangsawan Mesir saat itu sampai terpukau oleh ketampanan beliau sehingga nggak sadar bisa memotong tangannya sendiri. Nah, sebenarnya kisah dari Nabi Yusuf itu tidak hanya sekedar ketampanannya aja dan keimanannya, tapi dari cerita Nabi Yusuf pernah ada kisah mimpi Firaun yang pada saat itu menjabat. Dia mimpi tentang 7 sapi kurus yang makan 7 sapi gemuk. Nah, semua dari mimpi ini nggak ada yang bisa diketahui oleh para
ahli pencerita mimpi ini seperti apa. Sampai akhirnya dikasih tahu bahwa ada seseorang di penjara yang saat itu adalah Nabi Yusuf bisa menceritakan arti dari mimpi tersebut. Oke, singkat cerita Nabi Yusuf keluar dari penjara dan bisa bercerita tentang arti dari mimpi tersebut. Which is mimpi itu ada di surat Yusuf ayat 47 sampai 48. Bagaimana dikisahkan bahwa 7 sapi kurus bisa memakan 7 sapi gemuk, dan tentang 7 gandum penuh dan 7 gandum kosong. Maksudnya gini teman-teman, pada saat kita ngelihat siklus ekonomi ini kemarin nih udah 2 tahun kita pandemi, kita ngelihat ekonomi itu lagi terpuruk. Nah, ingat ekonomi itu nggak selalu terpuruk. Yang namanya hidup itu pasti kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Demikian juga ekonomi. Makanya dari cerita itu Allah sudah menjelaskan kepada kita gimana sih caranya kita mensikapi hal-hal seperti itu. Di saat kita kegemilangan dengan kondisi panen yang berlimpah, kita tuh harus udah mulai yang namanya reservation. Mulai kita nyimpan apa yang kita nggak pakai buat sesuatu yang lebih berharga dan akan dipakai di kemudian hari. Nah, which is nanti di kemudian hari ini, di saat kembali lagi setelah musim yang gilang gemilang, ada lagi nih musim paceklik, seperti contohnya kemarin nih, kejadian pandemi itu kan sangat membuat kita terpuruk. Jadi kayak gitu. Jadi kita hanya pakai yang perlunya aja, yang enggak perlu kita simpan, kita distribusikan buat orang-orang yang perlu. Oke, ini pasti nanti berinvestasi dalam Islam akan dijelaskan oleh Ustadz, jadi ini saya skip, kita akan mulai aja. Banyak dari kita, Cici saya pengen banget nih fokus untuk merencanakan keuangan, tapi saya nggak bisa fokus gitu. Ada nggak sih cara yang gampang bisa fokus? Cara gampang ini udah saya praktekin dari umur saya 23 tahun. Jadi rupanya pada saat kita bermimpi itu sangat mudah, mimpi kita itu kita deskripsikan. Kita tuliskan ke dalam dream book kita. Jadi jangan hanya sekedar bunga tidur dan angan-angan aja. Mimpi kita itu anggap misalnya dari teman-teman mes pengen banget naik haji, pengen banget nikah, pengen banget traveling, atau enggak misalnya investasi emas dan sebagainya. Nah, coba deh supaya kita konsentrasi, supaya kita fokus sama mimpi itu, gunting kalau misalnya pengen naik haji, gambar Ka'bah. Kemudian beli buku-buku tentang perjalanan umroh, perjalanan haji. Kemudian kalau menikah kita cek biaya pernikahan berapa, kemudian pernikahan impian kita seperti apa, kemudian traveling kita mau menuju ke negara mana, kita akan jalan di saat peak season atau enggak low season. Karena itu efek teman-teman. Semua yang teman-teman dapat gambarnya itu, taruh, gunting, tempel di buku atau di tempat yang teman-teman setiap hari bisa lihat. Jadi di saat kita pengen ngeluarin duit buat sesuatu yang kita inginkan, bukan kita butuhkan, kita akan mimpi, oh saya mau ini, saya mau naik haji, saya mau menikah, saya mau traveling keliling dunia, saya pengen beli emas banyak-banyaknya. Macam-macam mimpi dari kita. Nah, yang namanya mimpi pasti kita tahu nih, kita harus lakukan dengan cara smart. Smart itu spesifik, kemudian area reliable, bahwa itu memang bisa ditempuh. Jadi jangan hanya mimpi di awang-awang, kita nggak tahu gila itu nggak mungkin. Mimpi itu pasti mungkin. Jadi sesuai itu anything is possible. Kemudian achievable, kita bisa meraihnya. Kemudian measurable, jadi itu kita bisa tahu, oke, dalam jangka waktu segini kita akan bisa mencapai mimpi itu. Misal, saya mau menikah 1 tahun lagi. 1 tahun lagi kalau menikahnya misalnya biayanya 100 juta, berarti setiap bulan paling enggak saya harus menabung 9 jutaan. Apakah saya bisa achieve 9 jutaan? Nah, itu dikembalikan sama kita. Kita mampu nggak sih? Kita fokus nggak sih? Mimpi itu harus yang benar-benar kita kepengen banget. Kayak misalnya kita anggap kita jatuh cinta sama orang, nggak dapat orang itu, kita akan sedih, kita akan uring-uringan. Bikin mimpi kita seperti kita layaknya jatuh cinta dan sangat menginginkan orang itu menjadi pasangan kita. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita tahu mimpi kita tahu besarannya berapa dan akan didapat dalam jangka waktu ke depannya, kurun waktu berapa lama. Nah, kita cek dulu nih kesehatan dompet kita. Cici, mimpi saya adalah naik haji. Jangan yang besar dulu. Misalnya umroh.
Saya baru cek umroh itu sekarang biayanya dengan kondisi seperti ini, dengan tingkat US dollar seperti ini, sekitar 35 sampai 50 juta untuk biaya perjalanan umroh. Nah, udah nih Ci, udah pengen umroh Ci, udah ngegunting-gunting tuh semuanya. Terus gimana? Udah punya penghasilan? Udah. Ada pengeluaran? Udah. Penghasilannya lebih besar nggak daripada pengeluaran? Alhamdulillah iya Ci. Oke, kita cek lagi. Kamu pengen umroh, terus ada cicilan hutang nggak? Ada Ci, saya kan punya cicilan motor nih. Oke, cicilan motornya berapa sebulan? Cicilan motornya gaji kamu berapa? 10 juta. Cicilan motornya berapa? 2,5 juta. Oke, hanya 25%. Aman ya Ci? Aman. Punya cicilan yang lain? Dia lihat, rumah saya nggak punya, mobil saya nggak punya. Saya ada nih. Saya ada cicilan kartu kredit sama KTA karena waktu itu orang tua sakit. Itu harus dihitung. Coba cek, in total setiap bulan lebih besar nggak dibanding 35% dari penghasilan. Oh gitu ya, iya. Teman-teman di MES, ingat yang namanya cicilan itu jangan lebih daripada 35%. Kurang boleh, lebih jangan. Nggak ada, boleh banget. Karena apa? Cicilan ini sangat mengganggu kita sih setiap bulannya. Karena kalau dalam Islam, kalau kita punya hutang juga istilahnya pagi-pagi siang diomongin orang, malamnya kita nggak bisa tidur karena kita sampai ke mimpi-mimpi itu kapan lunasnya gitu ya. Jadi kalau emang kita nggak butuh-butuh amat, nggak perlu. Nah, hutang, kalau menurut saya, hutang yang boleh itu adalah hutang yang memang kita perlukan. Seperti misalnya dalam hal ini rumah, kita memang butuh rumah gitu loh. Nah, yang namanya rumah, sepanjang-panjangnya nggak jadi masalah karena rumah punya potensi naik. Tapi apakah rumah punya potensi turun? Yes, rumah punya potensi turun. Nah, tapi kalau teman-teman, aduh pengen cicilan handphonenya harganya 3 juta, dicicil 5 tahun, bagi saya itu nggak make sense. Kalau emang nggak mampu beli handphone yang 3 juta, ya nggak usah. Nah, terus kalau beli handphone, mobil, motor, kemudian alat-alat elektronik lainnya, kalau emang pengen banget dan harus dicicil, ingat, itu memang sesuatu yang teman-teman butuhin, bukan teman-teman inginin. Nah, dan kalau bisa secepat-cepatnya, karena semuanya itu harga jual kembali di saat barang-barang itu lunas akan lebih kecil nilainya dibanding kalau teman-teman nyicil rumah. Nah, oh gitu Ci. Oke, cek lagi nih. Ada dana darurat minimal 4 kali dari pengeluaran bulanan. Memangnya kenapa harus kayak gini Ci? Nah, kenapa harus seperti ini? Di saat pandemi sebelum-sebelumnya yang lagi parah-parahnya tingkat COVID di dunia ini, banyak banget yang namanya usaha-usaha nggak jalan, kemudian banyak pemecatan dan pemutusan hubungan kerja. Dengan kayak gini paling enggak kita udah siap dengan 4 kali dari pengeluaran bulanan. Kenapa harus kayak gini? Karena paling enggak dengan 4 kali dalam 4 bulan ke depan, kita masih ada kemungkinan dan ada waktu untuk cari kerjaan baru. Kemudian, kenapa harus 4 kali, Ci? Ya, berarti dengan dihitung dari pengeluaran bulanan, selama 4 bulan kita cari kerja baru, kita masih bisa hidup normal. Kalau lebih besar gimana, Ci? Oh, boleh. Ingat, 4 kali itu adalah hitungan per orang. Kalau Bapak Ibu sudah berumah tangga, kemudian punya anak, anggap anaknya 2, berarti sama pasangan jadinya 4, berarti 4 kali 4. Berarti harus ada 16 kali dari pengeluaran bulanan sebagai dana darurat, dan itu harus ditaruh di investasi-investasi yang sangat lancar, sangat liquid, di mana berapapun, kapanpun Bapak Ibu mau tarik, bisa ditarik. Nah, cek dompet selanjutnya adalah, sudah menabung minimal 10% dari penghasilan bulanan. Udah Ci, udah. Oke, saya tanya lagi. Nabungnya dari sisa yang semuanya apa dari awal setelah gajian? Dari sisa. Saya balik. Coba deh, setelah bayar hutang, setelah bayar zakat yang memang jadi haknya Allah, coba minimal 10% aja dari gaji taruh. Jadi dengan kayak gitu kita udah terbiasa hidup dengan sisa apa yang ada. Dengan kayak gitu itu akan sangat ngerem kita untuk belanja-belanja yang nggak perlu. Kita hanya butuh benar-benar fokus terhadap apa yang kita mau dan apa yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya, apakah sudah memiliki asuransi yang cukup? Banyak dari teman-teman yang ikut kelas saya, mereka beranggapan udah adalah asuransi dari kantor, dari BPJS. Kalau memang teman-teman nilai cukup, boleh. Tapi kalau teman-teman merasa, wah ini nggak cukup nih,
Boleh juga. Jadi asuransi itu di dalam Islam beda dengan asuransi yang ada di konven. Di dalam Islam itu asuransi adalah sharing risk, bukan transfer risk. Jadi karena sharing risk, makanya namanya juga tabaru. Nah, namanya juga ada tijaroh. Nah, yang namanya asuransi, ingat teman-teman, ada yang namanya unit link. Jadi harus dicek pada saat misalnya teman-teman ngambil yang namanya unit link, dicek. Unit linknya ini nanti porsi pembayarannya dengan asuransi yang nilainya adalah proteksi dengan investasi yang nilainya adalah akumulasi nanti bisa berkembang jadi berapa, itu harus diperhatiin. Karena banyak dari orang yang bilang, wah ini jualan asuransinya mis-selling dan segala macam. Ternyata mereka nggak ngerti yang mereka ambil adalah unit link, which is nilai tunai yang bisa dibayarkan sewaktu-waktu misalnya dibutuhkan akan ditarik. Itu nilai tunainya nilainya berapa mereka nggak pernah tahu. Mereka akan langsung bilang hujat langsung, wah ini bohong ini. Padahal kalau emang mereka tahu ya nggak usah beli dari awal, tapi memang beli asuransi yang dibutuhkan, misalnya asuransi yang tradisional syariah saja. Demikian. Nah, terus pertanyaan ke-6, apa yang akan diwariskan ke anak cucu? Udah semakin tuh biasanya kalau ini kelas dijalankan secara offline itu udah mulai gerasa-gerusuk, aduh ngewarisin apa gue. Tapi ada juga yang bilang, wah gue mau hidup 7 turunan kekayaan gak habis-habis. Wah alhamdulillah. Tapi kalau aduh saya cuma bisa mewarisin hutang, itu mah sedih. Oke, lanjut. Nah, terus saya tanya, jenis-jenis investasi yang Bapak Ibu sudah punya apa? Ya udah pasti tabungan punya lah, Ci, kan tiap bulan gajian. Oke, yang namanya tabungan itu rata-rata dia tidak ada batasan jumlah minimalnya itu kecil. Jadi ada yang minimal 100.000, ada yang minimal 500, ada yang minimal 100 juta, tergantung dari bank syariah mana yang teman-teman pilih. Nah, yang namanya tabungan secara bagi hasil tentunya akan sangat kecil. Saking kecilnya kita suka nggak ngeh bahwa oh ada bagi hasilnya loh. Padahal yang namanya tabungan ada yang namanya biaya administrasi, ada lagi yang ditambahin ATM, ada lagi yang ditambahin biaya materai, dan ada yang namanya penjaminan LPS. Nah, kekurangannya tabungan saking dia kecil banget dan tidak bisa dibilang tidak dapat bagi hasil, sampai kita nggak ngeh, oh kayak begini, udahlah dapat bagi hasil, ternyata pajaknya 20%, itu yang suka kita nggak ngeh. Lanjut, kalau deposito, ya deposito adalah Ci, itu mah biasa. Saya mah kalau punya duit masukin deposito. Monggo. Enaknya deposito adalah kita akan tahu nih pada saat masuk tingkat bagi hasil atau enggak suku bunganya berapa. Dan kalau misalnya milih deposito di bank-bank yang tingkat suku bunganya di atas LPS, itu harus dicek juga nih aman atau enggak, karena kalau di atas LPS enggak dijamin. Nah, tapi kekurangannya kalau tabungan bisa minimal 100.000, 500.000, 1 juta, deposito rata-rata minimal itu 10 juta. Jadi, dan di locknya itu ada yang 1, 3, 14, 21 hari, itu kita bilangnya deposito on call, atau enggak deposito bulanan, 1, 3, 6, 12 bulan. Ingat ada pajaknya. Kalau teman-teman mau tarik sewaktu-waktu dan jadikan deposito sebagai dana darurat, begitu teman-teman ambil, ada bagi hasil yang nggak dibayar, atau even ada penalti 3% dari jumlah nominal yang teman-teman mes kumpulin, atau enggak ada penalti, tapi bagi hasil selama teman-teman nge-place itu nggak dibales. Nggak dibayar. Nah, saham nanti akan lebih dijelasin sama Pak Ustadz di sesi yang harusnya tadi ada di depan. Selanjutnya, properti. Properti banyak dari kita ini merupakan mimpi besar karena untuk membeli properti itu nggak mudah. Memang properti itu bentukan fisiknya jelas dan ada potensi kenaikan nilai. Tapi ingat ada potensi juga penurunan nilai. Misal terletak di daerah yang rawan banjir, di dekat tanah perkuburan, di dekat pasar yang sangat ramai sehingga mengganggu mobilitas orang-orangnya, di dekat tumpukan sampah yang kayak gitu-gitu. Nah, kerugiannya adalah mempunyai properti, biasanya pembeliannya relatif mahal, tidak lukit. Jadi benar-benar udah harga bunuh diri, harga teman, harga diskon, harga segala macam, ngejualnya itu nggak cepat. Jadi kalau properti teman-teman jadikan sebagai dana darurat, itu susah. Ya. Nah, ini emas. Ada emas nggak? Saya suka nanya gitu deh. Oh, ada lah Ci, kan ada mas kawin. Oke. Yang namanya mas kawin itu kan akan disimpan seumur hidup ya, akan kita pakai. Nah,
Jadi kalau misalnya Mas kawin mau ada berlian, nggak apa-apa kalau bagi saya. Tapi kalau berlian dijadiin simpenan, kalau emang kita nggak punya amat, saya sih nggak saranin. Jadi kalau mau ada emas batangan atau enggak emas perhiasan aja yang nggak perlu pakai berlian-berlian dengan permata. Jadi dijualnya itu gampang. Nah, belinya juga enaknya itu adalah di toko-toko emas biasa. Karena kalau di toko-toko emas yang fashion, dia biasanya ongkos untuk produksinya, ongkos untuk desainnya mahal. Jadi kalau teman-teman beli emas di suatu toko yang saya nggak bisa sebutin namanya, habis itu jual di sembarang toko, itu akan ada penurunan yang kita bilang pernah sampai 80%. Gila dong, sementara kan harga emasnya kan sama gitu loh, harga emasnya tergantung naik turunnya pasaran emas saat itu. Tapi orang itu nggak akan lihat, dia akan lihat bondnya berapa, ya udah main turunin aja karena bagi dia, oh ini berlian tapi bukan berlian dari toko saya, jadi mereka akan turunin seenak-enaknya. Nah, kalau emas teman-teman punya bentukannya nggak besar, nggak kecil, sedang-sedang aja, misalnya antara 10 gram sampai 50 gram, bila mana teman-teman butuh dan jual di toko emas, itu akan gampang karena emas itu surat-suratnya juga nggak ribet, beda sama berlian. Nah, investasi selanjutnya adalah bisnis. Bisnis itu bisa dilakukan oleh siapa aja. Sekarang banyak bisnis multi level marketing yang saya pusing banget gitu loh dengerinnya, nih kok bisa kayak begini gitu loh. Kemudian ada bisnis-bisnis macam-macam yang kita nggak perlu modal, kita nggak perlu ini gini. Nah, tapi ujung-ujungnya itu zolim gitu loh, karena ada sistem Ponzi. Nah, ingat yang namanya bisnis biayanya relatif besar. Kalau biayanya relatif kecil biasanya MLM. Kemudian resiko kehilangan modalnya besar. Terus harus memiliki rekan bisnis yang terpercaya. Kalau enggak, cuman ditipu-tipu aja. Kalau enggak, kita cuman habis modal besar, habis itu enggak tahu kelanjutannya seperti apa. Nah, 2 menit lagi ya. 5 menit, oke. Ini terakhir. 2 menit lagi. Oh, 2 menit, oke. Obligasi juga nanti akan dijelaskan oleh Ustadz. Kemudian yang reksadana. Ini reksadana nanti akan dijelasin sama teman saya, Mbak Prita. Jadi teman-teman tadi reksadana sudah dijelasin, itu adalah salah satu investasi syariah dan banyak banget reksadana syariah yang sudah beredar di Indonesia, udah 200-an. Kemudian kenaikan AUM-nya juga gede banget, kenaikan investornya juga udah. Nah, dari penjelasan tadi teman-teman udah bisa mulai ngitung-ngitung nih. Oke, kita akan start di mana, mimpi saya akan nilainya berapa dan akan dicapai dalam kurun waktu berapa lama. Harus dicek secara profil resiko, kita ini profilnya konservatif, moderat, atau agresif. Jadi yang namanya perencanaan itu harus tahu ya masing-masing profil resiko kita seperti apa. Kalau nggak nanti kita sembarangan aja orang. Kita tipenya misalnya konservatif, tapi yang kita beli saham. Kita tipenya agresif, yang kita beli cuma deposito sama tabungan. Nah itu nggak akan nyusul tuh. Karena yang namanya investasi itu high risk high gain, low risk low gain, itu harap dipastiin. Dan di dalam Islam itu yang namanya investasi juga ada namanya unsur bisa jadi ada kerugian. Itu yang harus kita ingat, yang harus kita ketahui. Jangan mikir oh investasi sama dengan untung dan untung. Investasi kalau tidak dikelola dengan baik, tidak di-matchingin dengan profil resiko kita, ya tujuan dari investasi tersebut nggak akan jalan. Gitu, Mas Amsi? Oke, siap. Dari saya, yes. Terima kasih atas pemaparan tentang perencanaan keuangan yang tentunya itu akan menjadi langkah pertama ketika kita akan mulai berinvestasi. Gitu. Jadi jangan sampai terjadi langsung investasi. Kalau teman-teman mungkin sering melihat meme di berbagai sosial media, ada yang loncat tangga itu langsung ke tangga ke-5 gitu, kakinya itu langsung ngeloncat gitu, tangga 1-2-nya dilewati. Nah itulah pemahaman tentang perencanaan keuangan, bagaimana menyiapkan dana darurat, preferensi investasinya yang cocok dengan risiko profile seperti apa. Nah tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Cici dari Sukor Asset Management. Nah tentunya setelah pemaparan ini kita akan ada diskusi sekitar 10 menit ke depan, dan di pertanyaan pertama saya ingin kalau masih hadir begitu ya, saya ingin memberikan kesempatan kepada Kak Nurul Zulianti. Nah Kak Nurul ini dari Cianjur ya, jadi ada ini diprioritaskannya yang bertanya dari orang Cianjur dulu gitu, karena
dari Mes Cianjur ya. Jadi Kak Nurul silakan kalau masih ada yang bisa langsung bertanya ke Mbak Cicinya. Halo Kak Nurul, apakah bisa? Nah, silakan. Silakan langsung bertanya. Ya, tambahan aja Mas Amsi untuk yang lewat chat nanti saya akan jawab japri ya. Oke, siap. Oke. Terima kasih Kak. Ya, silakan Mbak Nurul, Kak Nurul, Teh Nurul ya, lah. Teteh Nurul, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nurul Juliati dari Cianjur, Kadupanda. Ingin bertanya, apakah investasi itu sama dengan tabungan? Oke. Jawabannya adalah iya. Investasi salah satu jenis-jenis investasi adalah nabung. Ini tadi di screen saya udah saya jelasin. Nah, ini Teh Nurul. Salah satunya adalah tabungan. Nah, hanya jenisnya dia yang paling secara resiko paling rendah dan secara kenaikan gain itu paling rendah juga. Oke, bagaimana Teh Nurul jawabannya? Iya, terima kasih Bapak. Karena gini Teh Nurul, kalau misalnya nabung, ingat yang namanya nabung itu kita misalnya punya duit 100.000, duit 200.000 akan jadi 200.000 itu akan seberapa panjang itu nanti efek dari misalnya tingkat bagi hasil dari tabungan kita itu berapa gitu loh. Setelah ada dikurangin biaya administrasi, kemudian ada biaya materai, kemudian ada pajak. Nah, itu harus dicek. Jadi benar-benar harus tahu kita memilih walaupun kita konservatif akan taruh di tabungan, deposito apa reksadana. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Cici atas jawabannya. Nah, berikutnya kita akan ngambil yang dari raise hand 2, kemudian dari chatnya 2 ya. Nah, yang raise hand yang kedua itu tadi yang dari tadi raise hand adalah dari Aceh. Namanya Mas Kamarul dari Universitas Al Muslim Aceh. Silakan, beliau mau langsung bertanya juga, Mbak Cici. Ya, silakan. Terima kasih Pak Moderator, Pak Asep telah mempersilakan saya bertanya. Mohon maaf ini saya on cam agar sinyal dan saya berbicara lebih lancar. Iya. Jadi pertanyaan saya Bu, bagaimana seharusnya kami generasi milenial atau mahasiswa sebagai agen of change bisa membangun kompetensi untuk jangka panjang dalam bidang perencanaan keuangan ini di era industri 4.0 menyongsong 5.0 serta dalam menghadapi bonus demografi yang akan datang Bu. Dan apa saja Bu tantangan strategi yang harus kami lakukan dalam mengembangkan kompeten serta potensial dalam bidang perencanaan keuangan ini. Terima kasih Bu. Sama-sama Mas Kamarul. Nah, ini pertanyaan selalu muncul nih, Kang Amsi, di setiap acara sama Mes. Jadi banyak generasi milenial. Boleh saya tahu sudah bekerja atau masih mahasiswa? Mahasiswa, Pak. Oke, kalau masih mahasiswa, mungkin saya akan contohin zaman 30 tahun yang lalu saya masih jadi mahasiswa, itu saya udah mempersiapkan diri. Saya udah tahu saya arahnya mau kemana. Jadi saya tahu waktu itu saya mau nikah muda, nikahnya nggak mau pakai uang orang tua, saya pengen naik haji di usia yang masih muda, itu semua saya tulis, saya tempelin di tempelan-tempelan itu benar-benar akan sangat fokus. Nah, pada saat saya mahasiswa, saya hanya punya uang jajan dari orang tua yang setiap bulan itu hanya 60.000. Nah, itu yang harus saya pikirin gimana caranya duit 60.000 saya ini bisa berkembang. Akhirnya yang saya lakuin adalah setiap pulang dari kampus itu saya akan ngajar. Saya bikin les privat ke anak-anak SD biar saya ada punya tabungan. Jadi di usia saya dulu masih belasan tahun, di tahun 90-an, itu sebagai mahasiswa saya udah punya gaji minimal 450.000 yang bisa saya tabung di masa depan. Kemudian saya juga kadang kalau ada orang tua dari teman-teman butuh ditranslate bahasa Inggris, bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris atau nggak bahasa Indonesia ke dalam bahasa
Saya juga lakuin. Nah, zaman dulu masih murah banget, cuma 5.000. Kalau sekarang bahkan untuk translate udah 150.000 satu lembar. Tapi bagi saya dulu 5.000 aja udah gede banget, sehingga saya udah bisa beli sepatu buat kuliah, tas buat kuliah, yang kayak gitu. Terus di luar itu saya juga rajin cari yang namanya beasiswa. Jadi saya tahu saya nggak akan ganggu keuangan orang tua saya untuk bayarin saya kuliah. Terus ada lagi, saya juga waktu itu bantu calon suami saya untuk bikin tulisan-tulisan yang akan dinaikin jadi iklan atau enggak tulisan di media massa. Dan hal itu karena udah dari usia belasan tahun saya kerjain, efeknya itu dijalanin ke depannya udah gampang banget karena kita udah kebiasaan ngelakuin itu, udah kebiasaan ngatur uang. Jadi kita tahu mau kayak gimana. Jadi jangan hanya berpikir mahasiswa itu nggak punya uang. Enggak, mahasiswa bisa ngejalanin proyek apa aja. Bisa ngebantu IO kalau kita punya kemampuan untuk itu. Kita bisa ikut ngebantu kalau misalnya orang ada acara apa kita bantuin gitu. Jangan gengsi, dan kita selagi kita nggak gengsi dan kita berani untuk berkenalan dengan orang banyak untuk minta istilahnya minta kerjaan, insya Allah akan dibuka kerjaan yang banyak. Bahkan nggak hanya itu, dari orang tua saya aja, saya bantu mereka jualan dan saya akan dikasih istilahnya, oke Cici kalau ngejualin ini nanti kamu dapat komisi segini. Ya udah, selagi itu ada tambahan, itu akan menjadi pundi-pundi saya gitu. Jadinya di usia 21 saya udah punya bekal untuk beli rumah sendiri. Gitu. Jadi jangan, itu tahun 90-an ya. Kalau sekarang pasti generasi milenial udah tambah canggih kemampuan dalam komputernya. Istilahnya orang main game aja udah bisa kaya. Orang jadi YouTuber aja udah kaya raya, bahkan jadi miliarder gitu. Jadi cara-cara untuk dapat duit tidak hanya sekedar kerja, tapi juga ada berdagang, ada cara lain yang bisa teman-teman lakuin, nggak hanya sekedar harus dapat gaji bulanan. Gitu, Mas Amsi. Terima kasih Mbak Cici atas semoga menjawab ya. Ya. Oke. Tambahan lagi, nanti kalau ternyata sudah dapat uang gaji, uang bulanan, nah boleh dipikirin, berarti kan udah dari cek dompet udah dapat penghasilan. Bahkan kalau mahasiswa nggak punya pengeluaran apapun, nggak punya maksudnya cicilan apapun, nah itu lebih gampang tuh ngatur perencanaan keuangannya kayak gimana. Dicek secara profil resiko apakah konservatif, moderat atau nggak agresif. Nanti kalau misalnya ada lagi, ini kita bisa bikin kelas khusus nih, Mas Amsi, yang benar-benar detail masuk ke dalam perencanaan keuangan, gitu. Oke, terima kasih Mbak Cici dari Sama-sama. Ternyata waktunya memang terbatas ya, mohon maaf. Jadi pasti banyak pertanyaan, ini juga di chat sangat banyak. Yes. Mungkin nanti bisa langsung menghubungi ke Mbak Cici langsung, dan beliau akan berkenan menjawab secara japri ya, teman-teman.